قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال ذلك قبل أن amarahu wa adina lahu fi. Syahidnya bahwasanya Mu'adz bin Jabal cakap, kalau tidak ada di kitab wa sunnah aku akan berijtihad. Dia cakap macam itu sebelum Rasulullah menyuruh dan mengizinkan untuk berijtihad. Maknanya ijtihad ini perkara yang biasa di dalam sahabat. Maknanya semua sahabat pun akan berbuat semacam itu. Dan buktinya Rasulullah memuji, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah bima lima yardahu Rasulullah. Alhamdulillah yang memberi taufik utusannya Rasulullah terhadap apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Fafuhima min dzalika annahu mardiyun bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Mu'adzin wa ghairihi. Oke, akan ada orang komplain, Habib, ini yang ijtihad Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Maknanya yang boleh berijtihad hanya Mu'adz bin Jabal. Wadah ya iskalnya ya. Jadi hadis ini kan tentang Mu'adz bin Jabal. Kalau Mu'adz bin Jabal boleh berijtihad, belum tentu yang lainnya boleh berijtihad. Mungkin ini li khususi Mu'adz, lali umumil ulama. Sof tengok. Kan orang akan tanya, Sof. Orang akan tanya. Yakni al-ibrah bi khususis sabab. Ini urusannya dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal alim, Anda siapa? Imam Ghazali tak. Nanti akan ada bab di usul fikih namanya Tanqihul Manat. Maknanya unsur Mu'adz bin Jabal tak ada guna. Tak ada guna. Hah? Al-Asami tak ada guna di sini. Loh, macam mana? Oke. Ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya berbuat dosa besar hari ini." Apa? Saya bersama istri saya dalam keadaan puasa. Katanya Rasulullah, Anda kena memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Yang datang adalah Arabi. Arabi ini adalah orang Arab di pegunungan, di padang pasir. Oh, maknanya kalau yang datang orang Malaysia tak ada apa-apa. Kalau yang datang orang yang berbuat macam itu orang Indonesia tak apa-apa. Tak boleh macam itu. Maknanya di sini faktor Arabi tidak mempunyai kesan. Ini di dalam usul fikih ada bab khusus namanya Tanqihul Manat. Tanqihul Manat itu mengasing-asingkan hal yang mempunyai kesan dan yang tidak mempunyai kesan. Di sini pun ada Tanqihul Manat. Ini cuma misal misal kecil saja. Karena itu kama qala al-Arabi halaktu wa ahlaktu wa qaqtu ahli fi nahari Ramadan faqala a'tik raqabatan. Ketika Arabi cakap, aku sudah berbuat dosa dan membuat orang lain berbuat dosa. Aku berbuat dosa untuk diriku sendiri dan aku menjadikan istriku berbuat dosa. Apa katanya Rasulullah? Merdekakan budak. Fafuhima anna Turkiya wal Hindiya aidon lau jama'a la lazimahul i'taq. Dari sini orang Turki dan orang India pun kalau bersama dengan istrinya ketika bulan Ramadan hukumnya sama. Bukan karena ini orang Arab macam itu. Kalau orang India tak macam? Ada macam. Kalau mamak macam mana Habib? Sama. Ayo. وهذا لأن الخلق ما كلف الصواب عند الله فإن ذلك غير مقدور ولا تكليف بما لا يطاق بل كلفوا ما يتم. Hadihi ibarat ditulis dengan ma'udhab, bahwasanya manusia itu tidak disuruh untuk mengetahui kebenaran di sisi Allah, karena manusia tak mampu itu. Otaknya manusia tidak sampai situ. Manusia hanya disuruh oleh Allah untuk mengikuti apa yang dia kira benar. Setelah dia mengetahui apa yang dia kira benar dari proses yang benar, bukan hawa nafsu saja,
bukan hawa nafsu saja. Diberi misal oleh Imam Ghazali seperti seorang muslim tidak disuruh untuk sholat dengan baju yang suci, tapi baju yang dikira suci. Kalau tengah-tengah sholat dia sadar kemarin dia kencing di baju itu, coba tengok. Kama lam yukallafu sholata bi thawbin thahir, bal bi thawbin yadunnuhu, bal bi thawbin yadunnuna annahu thahir, falau tadakkaru najasatahu lam yalzamul qada. Kalau ketika setelah sholat dia ingat ternyata sarung ini, jubah ini, atau baju ini kemarin ada najisnya, dan ketika saya sholat lupa saya basuh, maknanya saya sholat dengan baju yang najis. Katanya Imam Ghazali tidak wajib qadha. Kenapa? Karena manusia tidak diwajibkan untuk sholat dengan baju yang suci, tapi sholat dengan baju yang dikira suci. Ini pendapat, bukan muktamad. Anda kena paham. Ini bukan muktamad. Kalau muktamad, Anda kena qadha. Anda kena qadha. Saya taklid di sini, ini tak kalau Anda ingat baju Anda najis setelah salam, Anda kena qadha, tapi Anda tak dosa. Anda kena qadha, tapi kalau Anda tahu baju ini dari awal najis, kemudian Anda sholat, dosa. Karena ada unsur mocking sama Allah Anda. Sudah tahu tak sah, Anda tetap sholat, Anda mocking sama Allah, itu namanya. Tapi kalau Anda tak tahu, Anda mendapat pahala. Pahala sholat sunnah mutlak, tapi Anda wajib qadha. Kenapa? Ini ada kaidah memang. Tolak ukur di dalam ibadah itu ma fi nafsil amr wa dhannil mukallaf. 2. Imam Ghazali di antara ulama yang mengatakan al-ibrah fi dhannil mukallaf, bukan fi nafsil amr. Bukan fi nafsil amr. Yang penting dia kira itu suci, cukup. Walaupun realitinya tidak suci, tak ada ibrah. Itu pendapat wa Imam Ghazali mala ilaihi. Pendapat terkuat madzhab Imam Syafi'i di dalam ibadah tolak ukurnya 2. Fi dhannil mukallaf wa fi nafsil amr. Di muamalat ibrahnya hanya 1. Fi nafsil amr di dalam reality. Karena itu ini kena Anda taklikkan. Ini pendapat tak kuat. Sudah saya murojaah. Imam Ghazali berdalil, id naza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'lahu fi asna'is shalah. Tengok. Lamma amba'ahu Jibril alaihi qadaran walam yu'idis shalah walam yasta'nif. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, Jibril memberitahu di dalam apa? Selipanya ada najis. Rasulullah langsung buang, tapi tidak membatalkan sholat. Hah? Ayo, menurut saya, wallahu a'lam, dalilnya tidak sesuai dengan natijahnya di sini. Karena Imam Ghazali mengatakan kalau sudah selesai dan Anda sadar di baju Anda najis, Anda tidak wajib qadha. Itu madlulnya. Dalilnya Rasulullah ketika sholat tahu ada najasah langsung dibuat. Masalah berbeza. Madlulnya itu setelah sholat, dalilnya ketika sholat. Ketika sholat saya setuju. Imam Syafi'i pun setuju. Kalau tiba-tiba orang sholat pakai sarung, kemudian ada angin, sarungnya terangkat sampai semua auratnya terlihat, tak apa-apa, tapi langsung ditutup, tak batal. Sholat, kemudian ada merpati, buang berkah, langsung dibuang, tak apa-apa, tak batal. Ketika langsung dibuang, masalahnya bukan itu. Masalah yang Imam Ghazali katakan di awal, setelah sholat. Kalau Anda sholat, setelah sholat Anda sadar, ya Allah ada
Berkah merpati di situ. Anda kena ulang sholat. Karena tolak ukur bukan hanya fidhonil mukallaf, tapi di dalam reality. Wallahu a'lam. Saya kira macam itu. Kena ditaklikan. Maknanya kalau di dalam bahasa mantik antara dalil dan madlul layatimut takrib. Apa? Layatimut takrib. Maknanya tak sinkron. Antara dalil dan madlul itu tak sinkron. Dalilnya ketika sholat, madlulnya setelah sholat. Tak sinkron kan? Tak sinkron. Ada yang benar kan? Sukanya satu itu. Apa? Ketika salat, misalnya 4 rakaat. Oke. Yang 2 ma'an najis. Batal semua. Lah habis itu tabayyan setelah rakaat ketiga harus ada misal. Al ibrah bima fi nafsil amar wa ma fi dzonil mukallaf. Tetap tolak ukur di dalam fikih, di dalam ibadah bukan perkiraan Anda saja. Tapi reality juga ada. Oh, saya ijtihad. Disitulah kiblat. Diisi saya sholat. Kiblat mana kiblat? Situ. Saya sholat di sini. Saya tengok. Saya tak tahu adilah kiblat. Saya sholat di sini. Allahu Akbar. Tengah-tengah sholat. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Amron cakap, Habib kiblatnya bukan situ tapi sholat saya batal. Saya kena ulang dari awal. Walaupun saya kira kiblatnya situ, karena tolak ukur di dalam ibadah bukan hanya apa yang saya zon, tapi apa yang reality. Ketika sudah 2 rakaat syarat 2 rakaat, 2 rakaat tiba-tiba dokter ambil nampak. Bisa. Ketika itu kena macam ini. Baik 2 rakaat yang tadi bil khata. Bil ijtihad kan tidak wajib untuk menghadap kiblat, akan diberitahu kita lagi. Yang wajib menghadap arah yang dikira kiblat. Terutama kalau Dr. Amron hanya mengetahui bukan sebagai yakin. Kalau itu yakin, saya batal. Kenapa? Karena ini dzon dan itu yakin. Maknanya dzon itu ketika berhadapan dengan yakin tak ada. Saya tidak batal kalau itu juga dzon. Sini dzon, situ dzon, situ dzon, situ dzon. Dikatakan kalau Anda sholat 4 rakaat di 4 arah dengan dzon semuanya sah. Emang macam itu. Saya ijtihad. Sini. Berubah. Sini lagi. Berubah. Sini lagi. Berubah. Sini lagi. 4 rakaat, 4 arah semuanya sah. Kalau semuanya dzon. Di dalam case ini, Dr. Amron yakin. Karena dia yang punya rumah. Ketika saya berbuat sini, Dr. Amron Habib situ. Maknanya ini yakin. Saya dzon. Dzon di hadapan yakin tak ada guna sama saya. Tak ada guna sama sekali. Apa? Dibilang kaidahnya itu la ibrata bidzanni al-bayyin khata'u. La ibrata. Saya tak nak berubah kelas ini menjadi kelas fikih. Ada Oke? ولذلك لم يكلف أن يصلي إلى القبلة بل إلى جهة يظن أنها القبلة بالاستدلال بالجمال. Begitu pula orang-orang yang musafir. Orang-orang yang musafir kan kalau di rumah Anda tahu arah kiblat mana, tapi kalau musafir tak tahu kan, Anda kena belajar adilatul kiblat itu wajib suf. Sekarang alhamdulillah ada apa? Ada apps. Sudah tak payah belajar adilatul kiblat. Dulu kan tak ada app, zamannya Imam Ghazali tak ada app. Jadi Anda belajar dari Al-Kawakib wal Jibal. Oh, kalau ada bintang ini maknanya itu arah timur, kiblat arah sana. Anda kena berijtihad, kadang benar, kadang salah. Cuma kalau Anda benar, Fatihah wa ni'mat. Kalau Anda salah, menurut Imam Ghazali tak apa-apa. Kenapa? Karena Imam Ghazali tidak mewajibkan reality. Imam Ghazali hanya mewajibkan dzonul mukallaf, itu saja. Kalau Anda benar pahala 2, kalau salah pahala 1. Ini pendapat di dalam madzhab Imam Syafi'i, tapi ini ghairu mu'tamad. Ini ghairu mu'tamad. Ayo. بالاستدلال بالجبال والكواكب والشمس فإن أصاب فله أجر وإلا فله أجر واحد ولم يكلفوا أداء الزكاة إلى الفقير بل إلى من ظنوا فقره. Begitu juga kalau zakat tidak wajib Anda memberikan zakat ke orang fakir hakiki. Anda
Anda tak tahu, Anda busy so. Tapi Anda memberikan zakat ke orang yang Anda kira fakir. Oh, ini rambutnya panjang. Oh, ini macam orang fakir ini. Kita beri. Ternyata dia orang kaya. Setelah kita beri, baru 5 menit dia masuk kereta Alphard. Alamak, dia lebih kaya daripada saya. Apakah itu sah? Menurut Imam Ghazali tak apa-apa. Menurut Imam Syafi'i, sini. Kembalikan saya punya zakat. Anda bukan orang fakir. Karena itu lebih baik Anda membayar zakat ke lembaga yang, ke yayasan yang khusus. Di sini ada kan lembaga zakat Selangor setiap khutbah Jumat, berilah kami hidayah untuk membayar zakat. Memang benar Sof, lebih afdal seperti itu. Karena mereka lebih tahu mana yang fakir, mana yang tak fakir. Kita tak tahu. Tengok zaman macam fakir nih orang. Tak tahu lagi kita. Tak tahu lagi. Ayo. Begitu pula orang-orang kodi. Oke. Siapa namanya? Qayyim dan Habib Ahmad gaduh. Ini curi, ini. Habib Ahmad akhirnya mengambil saksi. Saya kan tak tahu saksi ini benar atau salah. Saya cuma ada tim saya cakap, Habib, saksi ini thiqah. Sudah Anda mencuri, saya potong tangannya, bos. Saya tidak wajib untuk reality tahu saksi ini benar atau salah. Tim-tim saya saja. Maknanya qadhi itu menghukumi dengan don. Kalau kisos dengan don, memotong tangan dengan don, rajam dengan don. Kalau perkara-perkara yang besar itu dengan don boleh, apalagi cuma menghadap kiblat, apalagi masuk waktu sholat, itu kan lebih tak urgent daripada nyawa manusia. Ayo, silakan. لأن ذلك لا يعرف باطنه ولم يكلف القضاة في سفك الدماء وإباحة الفروج طلبوا شهود يعلمون صدقهم بل من يظن صدقه وإذا جاز سفك دم بظن يحتمل الخطأ وهو ظن صدق الشهود فلما لا تجوز الصلاة بظن شهادة الأدلة عند الاجتهاد. Dibilang walaita syikri, ayo. Walaita syi'ri mada yaqulu rufaqa'u. Oke, sekarang anta ayuha madzhabut ta'lim. Kawan-kawanmu macam mana? Anda nak sholat, oh saya tak tahu. Kiblatnya mana? Anda kan cakap setiap permasalahan yang muskil kena tanya Imam Maksum. Kalau yang muskilnya arah kiblat, Anda nak cari Imam Maksum kan? Bila Anda bertemu, bila Anda sholat. Tidak mungkin masalah yang kecil Anda rujuk ke Imam Maksum. Anda kena ijtihad. Dan itu yang saya ingin beritahu kepada Anda dengan mengajari Al-Mizanul Khamsah. Ayo. Yaqulun idza ashkala alayhi al-qiblah yu'akhiru as-salata hatta yusafira ila al-imam wa yas'alu anhu aw yukallifu al-isabah allati la yaqul. Aw yukallifu al-isabah, atau benar-benar harus ke arah kiblat. Wallahi tak ada, Suf. Syafi'i tidak mewajibkan untuk sholat tepat di Ka'bah. Syafi'i mewajibkan sholat yang Anda kira itu tepat di Ka'bah. Tak ada orang yang benar-benar tepat. Benar. Wallah, ini susah itu kalau tak di Ka'bah, benar-benar di Ka'bah. Kalau di depan Ka'bah berbeda lagi urusannya. Anda tengok Ka'bah. Di Malaysia macam mana? Anda tersilap 1 milimeter saja sudah tak kiblah lagi. Karena kan 1 milimeter terus semakin jauh semakin tinggi, semakin besar silapnya. Ayo. Aw yaqulu ijtahid wattabi'hu man la yumkinuhu al-ijtihad id la ya'rifu adillat al-qiblah wa kayfiyat al-istidlal bil kawakib wal jibal wal riyah. Qala la ashukku annahu ya'dhanu. Dibilang mana yang lebih benar? Kalau orang tidak tahu kiblat, dia nak tanya imamnya, atau dia disuruh untuk isobah ainul kiblah, harus benar-benar tahu ainul kiblah, itu tidak ada yang bisa tahu. Atau dia disuruh ijtihad, terus dia disuruh untuk menghadap apa yang dia kira
kiblat. Kalau dia tidak tahu adilatul kiblat, dia berdosa. So, orang yang bepergian harus tahu adilatul kiblat. Alhamdulillah sekarang ada apps. Tak payah belajar, Anda cuma perlu belajar cara menggunakan apps. Bas. Ayo. قال لا أشك أنه يأذن له في الاجتهاد ثم لا يؤثمه إذا بذل كنه مجهوده وإن أخطأ أو صلى إلى غير القبلة. Katanya yang awamnya, wallahi kalau memang case-nya macam itu, pasti dia disuruh untuk ijtihad. Kemudian kalau dia sudah berbuat apa yang dia mampu, dia tidak berdosa. Ayo. قلت فإذا كان من جعل القبلة خلفه مأذورا مأجورا فلم يبعد أن يكون من أخطأ في Falima. فلما. Oke, sekarang kalau kiblatnya situ, dia ijtihad kiblatnya sini, ma'dzur tak? Ma'dzur, kiblatnya sini. Ma'dzur, kiblatnya sini. Ma'dzur karena dia sudah berusaha semampu dia. Yang dia kira kiblat ternyata di belakang dia. Kalau seperti ini saja ma'dzur, apalagi seperti ini, apalagi seperti ini. Itulah ibarat a'immatul arba'ah. Kalau kiblat situ, yang benar hanya satu. 3 imam yang lainnya, ya imam di situ, ya imam di situ, ya imam di situ, pas. Itu saja. Maknanya semua imam arba'ah itu ala huda. Ala huda. Maknanya karena mereka sudah mengeluarkan apa yang mereka mampu. Ayo. فلما يبعد أن يكون من أخطأ في سائر الاجتهادات معذورا والمجتهدون ومقلدوهم كلهم معذورون بعضهم مصيبون ما عند الله تعالى وبعضهم يشاركون المصيبين. Dibilang mujtahid dan muqallid itu semuanya benar. Mujtahidnya benar, muqallidnya juga benar. Ayo. Derajat mereka mutaqaribah. Imam Syafi'i mutaqarib dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah hampir sama dengan Imam Malik, begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal. Darajatuhum mutaqaribah. Ayo. وليس لهم أن يتعاندوا وأن يتعصب بعضهم مع بعض. Dan tidak boleh muqallid dan imam itu tak, saya yang benar, Anda yang salah. So, Imam Syafi'i mengajari kita madhabi khotok madhabi sawab yahtamilul khotok. Madhabku itu benar, tapi mungkin salah. Dan madhab selainku salah, tapi mungkin benar. Pasti ada yang salah di antara empat madhab ini, pasti ada yang salah dan pasti ada yang benar. Muskilahnya satu, yang benar dan yang salah tidak tahu. Ayo. والمصيب لا يتعين وكل واحد منهم يظن أنه مصيب كما لو اجتهد مسافران في القبلة واختلفا في الاجتهاد وحقهما أن يصلي كل واحد منهما إلى الجهة التي غلب على ظنه وأن يكف إنكاره واعتراضه على صاحبه لأنه لم يكلف إلا استعمال موجب ظنه. أما استقبال عين القبلة عند الله تعالى. Begitu pula kalau ada 2 musafir, satunya qayyim, satunya zaman. Musafir 2 ijtihad di kiblat, qayyimnya cakap kiblat sana, zaman cakap kiblat sana. Tidak boleh satu sama lain cakap saya yang benar, Anda yang salah. Tak boleh cakap macam itu. Karena setiap orang hanya disuruh untuk menghadap apa yang dia kira kiblat. Cuma satu sama lain tidak boleh menjadi imam. Ya sudah, zaman sholat di sana, makmumnya menghadap sana, tak boleh. Tak boleh seperti itu. Karena di antara syarat berjamaah tidak boleh meyakini sholat imamnya itu batal. Karena yang kiblatnya sana meyakini yang sana itu batal, tak boleh macam itu. Tapi yang benar belum tentu Anda hanya ijtihad, dhon saja. Ayo. وكذلك كان معاذ في اليمن يجتهد لا على اعتقاد أنه لا يتصور منه الخطأ لكن على اعتقاد أنه إن أخطأ كان معذورا. Begitu pula Mu'adz bin Jabal berijtihad, bukan ketika dia berijtihad bukan karena yakin dia tidak mungkin salah karena dia bukan nabi, tapi keyakinannya dia kalau dia salah dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahannya dia setelah dia yabdzul qusara juhdi, sudah berbuat semampu dia. Ayo. وهذا لأن الأمور الوضعية الشرعية التي يتصور أن تختلف بها الشرائع
يقرب فيها الشيء من نقيضه بعد كونه مظنونا في سر الاستبصار Isti'bad, fi sirril isti'bad. في سر الاستعباد. وأما ما لا يتغير فيه الشرائع فليس فيه اختلاف. Dikatakan karena yang namanya syariat ini memang yang benar dan yang salah ini mirip-mirip. Wallah, Anda kalau masuk ke dalamnya syariat, azim suf. Yakni Anda akan tahu bahwasanya madzhab Imam Syafi'i ini bukan yang harus benar, bukan yang mesti benar, tak. Ada possibility yang lainnya itu benar. Dan ini bukan karena apa? Ini ada sirnya, ada hikmahnya, agar kita tidak merasa kita ini paling benar, dan agar kita merasa ibadah kita ini belum tentu diterima oleh Allah. Ibadah kita belum tentu benar akan menjadikan kita ini ala khauf. Bukankah khauf dan roja itu adalah sirrut tasawuf? Sirrul isti'bad. Berbeza dengan akidah. Kalau akidah tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Kalau tak boleh, akidah itu ijtihad, mungkin salah, mungkin benar. Akhirnya Anda akan meyakini Islam itu mungkin salah, mungkin benar. Nanti Nasoro mungkin salah, mungkin benar. Tidak boleh Anda meyakini seperti itu. Di akidah tidak mungkin ada khilaf. Di furu' mungkin ada khilaf. Ayo. Wa amma ma la yataghayyaru fihi syara'i falaysa fihi ikhtilaf wa haqiqatu hadzal fasli ta'rifuhu min asrar ittiba'i sunnah wa qad dzakartuhu fil asli al-'ashir min al-a'mal adh-dhahirah fi kitab Jawahirul Qur'an. Yani kalau Anda nak tahu yang lebih banyak tentang masalah ini, Anda boleh baca kitab Jawahirul Qur'an di pasal yang chapter yang ke-10. Amma sinfus tsalits pukul berapa? Setengah jam. Adapun golongan yang ketiga yaitu ahlul jadal. Sudah ya, ahlul ami sudah, sekarang ahlul jadal. Ahlul jadal, macam mana cara saya untuk berdakwah kepada ahlul jadal? Bitalatuf ilal haq. Step by step, sedikit demi sedikit. Akni bitalatuf an la ata'assab alaihim wa la u'annif. Saya tidak ta'assub. Maknanya saya harus benar, tak mungkin Anda benar. Wala u'annif, saya tidak maki-maki Anda ini awam, Anda ini. Ya. Sedikit demi sedikit. Biarkan dia cakap, apa dalil Anda? Kita tengok. Kita tengok. Ayo. Ma'na al-mujadalah bil ahsan an akhudha al-usul allati yusallimuha al-jadali wa astanbiju minha al-haqqa bil mizan al-muhaqqaq. Dibilang apa itu kalau mujadil? Saya akan berdebat dengan ahsan. Bagaimana caranya? Saya akan mengambil apa yang diyakini oleh mujadil, oleh ahlul jadal ini sebagai usul. Dan keyakinan dia yang dia yakini aku jadikan titik temu. Ini dinamakan apa? Musallamat. Saya ingin membuktikan apa yang Anda yakini akan ada impact salah di situ. Dikatakan di dalam mantik ini adalah burhanul khuluf. Saya tidak berdalil, tapi saya melihat apa yang Anda yakini, apa dalil Anda. Saya akan buktikan apa yang Anda yakini itu salah. Dengan apa? Dengan cara yang Anda yakini yalzaminhul khata'. Karena untuk berdebat bukan harus kita mempunyai dalil, tak harus itu. Tapi cukup kita membuktikan dalil lawan itu salah. Cukup. Ketika dalil lawan salah, maknanya kita benar. Kita tidak membuktikan kebenaran kita, tapi kita membuktikan kesalahan. Itu berbeza. Itu berbeza. Ayo. Dan cara ini sudah aku sebutkan di dalam kitab Iqtisad fil I'tiqad yang akan kita baca setelah Ramadan nanti. Ayo. Fa in lam yaqna'hu dzalik litashawwufihi bi fitnatihi ila mazidi kasfin. Kalau dengan cara itu masih belum boleh lagi. Kenapa? Karena dia itu mungkin sedikit pandai, akhirnya dia ingin lebih tahu. Maka aku akan naikkan level dia ke khawas. Aku ajari dia mawazinul khamsah. Ayo. Raqaituhu ila ta'allumil mawazin fa in lam yaqna'hu bi baladatihi. Kalau itu pun dia masih belum boleh terima,
Aku ajari mawazinul khamsah, dia tidak bisa paham. Wallah, maknanya Anda bukan ahlul jadal. Maknanya Anda terlampau bodoh untuk belajar mawazinul khamsah. Ini yang dikatakan setan. Syaitonul jadal ya ini. Mawazinul khamsah tak paham, tapi dia buat diri dia macam orang pandai. Maknanya basic saja Anda tak paham, Anda tak berdebat. Itu bukan tugas Anda. Tugasnya jabatan agama. Tugasnya jabatan agama. Kenapa? Karena dia ini orang tukang bikin gaduh. Bikin gaduh. Ayo. فإن لم يقنعه لبلادته وإصراره على تعصبه ولجاجه على عناده عالجته بالحديد. Aku akan memberi obat dia ini hadid. Hadid ini adalah kinayah kepada pedang. Pedang adalah kinayah terhadap kekuatan, kuasa. Kalau sudah diajak berbicara tak boleh, sudah bukan tugas saya. Tugasnya jabatan agama. Ayo. فإن الله تعالى جعل الحديد والميزان قرينة الكتاب ليفهم به أن جميع الخلائق لا يقومون بالقسط إلا بهذه الثلاث. فالكتاب للعوام والميزان للخواص والحديد الذي فيه بأس شديد للذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء Dibilang bahwasanya Allah itu menurunkan 3 hal agar tahu bahwasanya manusia itu boleh selisih dengan adanya 3 hal ini. Orang awam dengan dohir kitab wa sunnah, orang khawas dengan mizan, orang yang ingin buat gaduh dengan kekuasaan. Dan ini yang dibuat kepada Ibn Taimiyah. Kepada Ibn Taimiyah gaduh diajak debat, tak nak debat, kalah pun masih mengaku menang. Maknanya Anda tidak ingin kebenaran, Anda hanya ingin gaduh. Kalau Anda ingin gaduh bukan dengan kami, dengan polis. Orang bikin gaduh siapa? Polis. Kan Ibn Taimiyah di penjara kan? Di penjara bukan karena kerajaan tak suka dia karena dia itu ulama, tak, karena dia bikin gaduh. Khilafah Islamiyah itu tidak pernah memenjarakan orang yang berbeza akidah, tidak pernah. Mereka hanya memenjarakan orang yang gaduh. Akidah urusan Anda. Tapi kalau Anda berani menampakkan akidah Anda dan diajak debat tidak berani, atau debat kalah Anda masih mengaku menang, maknanya Anda ingin gaduh. Anda melukai derajat para ulama ketika itu. Urusannya dengan polis, dan itu yang dibuat oleh kerajaan Islam ketika itu kepada Ibn Taimiyah, di penjara karena dia suka gaduh. Ayo. ولا يعلمون أن ذلك ليس من شأنهم وأنه إنما يعرف تأويله الله تعالى. Orang ahlul jadal tidak mengetahui mutasyabihat. Yang mengetahui mutasyabihat hanya Allah dan rasikhuna fil ilm saja. Ayo. وأعني بأهل الجدل. Oke, siapa itu ahlul jadal? Kan ada awam, ada khawas. Antara keduanya itu ada ahlul jadal. Siapa itu ahlul jadal? Ta'ifatun, ayo. Ta'ifatun fihim qiyasatun taraqqaw biha 'anil awam. Dibilang sekelompok yang mempunyai kepandaian naik level daripada orang awam. Akan tetapi kepandaiannya masih kurang. Tidak sampai level khawas, tapi di atas level awam. Au kanat fil fitrati kamilah. Atau levelnya orang khawas, akan tetapi di dalam dirinya ada penyakit. Ta'assub atau taklid. Pandai, cuma dia hanya taklid. Kalau sudah taklid, susah urusan. Ini dalilnya seperti ini. Oh, tak bisa, tuh guru saya cakap selain ini. Oh, susah sudah. Karena Anda mengetahui kebenaran dari orang, bukan dari dalil. Anda subjektif, bukan objektif lagi. Ayo. Lakin fi batinihim khabath wa inad wa ta'assub wa taklid, fadzalika yamna'uhum an idra'i. Hal-hal seperti ini, taklid, ta'assub, qiyasah, nakisah, menghalangi orang tersebut untuk menerima kebenaran. Karena dia salah paham. Kalau mereka orang seperti ini
tidak masuk ke orang khawas tapi turun ke orang awam, beda. Dibilang apa? Fa innal fitnatal batra wal qiyasah naqisah syarrun minal balaha bikatsir. Yang pandainya setengah-setengah lebih teruk daripada bodoh. Benar, salah paham lebih teruk daripada tidak paham. Tidak paham mudah, Anda tak paham, saya pahamkan. Salah paham teruk. Saya beri pahaman yang benar, saya dibodohkan. Bukan begitu Habib, yang benar seperti ini. Alamak. Ayo. وفي الخبر أن أهل الجنة البل وأن عليين ذوي الألباب. Dalam hadis, majoriti penghuni surga adalah awam. Makna awam ini ya sudah orang-orang yang hanya mengetahui zahir syariah, berbuat yang baik, yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Itu majoriti. Tapi ada ulama fi'iliyin, dawil albab, orang yang pandai, cendekiawan, pandai cerdik, semuanya di iliyin. Di antara keduanya akan lahir satu kelompok namanya ahlul jadal. Itu yang akan masuk neraka. Ayo. ويخرج من جملة الفريقين الذين يجادلون في آيات الله وأولئك أصحاب النار ويزع الله بالسلطان Mala yazau bil Quran. Orang ahlul jadal urusannya dengan jabatan agama. Karena Allah memberikan sir kepada pemerintah, kepada presiden, kepada perdana menteri, kepada raja yang Allah tak berikan kepada Quran. Orang biasa Sufyan. Orang biasa, kalau ada orang cakap, jangan mencuri. Mencuri itu tak baik. Dari 100 orang, yang akan terima 20. Oke. Kalau Anda tidak mencuri, saya beri uang. Oke. Dari 80, tinggal 50. Oke. Kalau Anda mencuri, saya potong tangan. Tinggal 20. Yang 20 ini, Anda kalau mencuri dipotong tangan ini, tetap tidak mau berhenti dari mencuri. Karena kita report ke polis. Polis akan datang dan ambil dia dan potong tangan. Maknanya, polis, kerajaan boleh menghandle, yang Quran tak boleh handle. Itulah makna yaza'ullah bisultan, mala yaza'u bil Quran. Allah boleh menghandle beberapa kaum dengan kekuatan yang mana Allah tak boleh menghandle dengan Al-Quran. Karena tidak semua orang itu terima dengan khutbah, terima dengan mauidhah hasanah. Beberapa orang itu setan, kena dipukul. Memang seperti itu. Ayo. Wahaulai yang bagi an yumna'u anil jidali bisayfi wasinan. Orang-orang semacam ini tidak boleh berdebat. Kenapa? Karena dia tidak akan mau menerima kebenaran. Orang ini kena dengan kekuatan bisayfi wasinan, yakni pedang dan tombak. Ini kinayah dengan kekuatan. Ayo. كما فعل عمر رضي الله عنه إذ سأله رجل عن آيتين متشابهتين في القرآن فعلاه بالدرة. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, ada orang tanya tentang ayat mutasyabihat kepada Sayyidina Umar, bukan dijawab, alahu bidirah. Ayo. Tanya lagi. Macam itu, maknanya Anda tidak pantas untuk menanya itu. Tanya yang lain, yang wajib-wajib masih belum pasti. Anda nak tanya tentang ayatul mutasyabihat. Begitu pula ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa, apa jawabnya Imam Malik? Al istiwa maklum wal imanu bihi wajib. Istiwa itu maklum, ay maklumun wujuduhu fil Quran. Lafaz istiwa ada di dalam Al-Quran dan Anda wajib beriman terhadap istiwa. Wal kaifiyah majhulah. Bagaimana? Wallahi, di riwayat yang lain bukan majhulah, ghairu makul. Ghairu makul. Wasu'alu anhu bid'ah. Anda tanya bagaimana bid'ah. Kenapa? Karena selama dia itu ghairu makul, pertanyaan dengan kaifa khotok.
pertanyaannya yang salah. Bagaimana Wordbot boleh berbicara? Pertanyaannya khotok. Kenapa? Karena bagaimana tanya kabar. Kabar itu ada, tapi saya tidak tahu. Baru saya tanya, bagaimana? Kalau kabar tidak ada, bagaimana saya nak tanya? Sudah semester berapa? Maaf Habib, saya tak ambil degree. Maknanya pertanyaan saya sudah semester berapa? Salah. Anaknya sudah berapa? Alamak Habib, menikah saja? Pertanyaan saya yang salah. Ayo. Wahasama bidzalika babal jadal. Dengan perkataan ini Imam Malik menutup pintu jadal. Wa kadzalika fa'alahu salaf kulluhum wa fi fathil babil jadal dararun azim ala ibadillah. Kalau pintu jadal ini dibuka secara borong, benar kita. Maknanya perdebatan hanya untuk orang-orang khusus, bukan semua orang. Kalau jadal ini dibuka secara semua orang boleh berdebat, benar kita. Benar. Ayo. وهذا مذهبي في دعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من ظلمات الضلال إلى نور الحق وذلك بأن دعوة الخواص بالحكمة وذلك بتعلم الميزان حتى إذا تعلم الميزان القسط لم يقدر به. Katanya beginilah caraku untuk berdakwah. Orang-orang yang khawas, aku ajari mawazinul khamsah. Sekiranya dia tidak tahu satu ilmu saja, dia boleh tahu banyak ilmu. Karena dengan ilmu itu dia boleh tajrid, dia boleh asing-asingkan. Dengan satu ilmu itu ketika dimix dengan mawazinul khamsah, dia boleh mengetahui banyak ilmu. Ayo. لم يقدر به على علم واحد بل على علوم كثيرة فإن من معه ميزان فيعرف به مقادير أعيان لا نهاية لها كذلك من معه القسطاس المستقيم فمعه الحكمة التي من أوتيها لم يؤت خيرا واحدا بل أوتي خيرا كثيرا. Begitu pula barang siapa mengetahui mawazinul khamsah, dia tidak hanya diberikan khairan wahidan, tapi dia diberikan khairan katsira. Karena dengan adanya qistas mustaqim ini, satu ilmu Anda boleh memanipulat menjadi banyak ilmu, bahkan la nihayatalaha. Karena ini urusannya dengan kulli, bukan dengan juz'i. Ayo. ولولا اشتمال القرآن على الموازين لما صح تسمية القرآن نورا لأن النور ما يرسل بنفسه. Al-Quran itu dikatakan nur karena adanya qistosul mustaqim ini, karena adanya mawazinul khamsah. Kalau tidak ada mawazinul khamsah, tidak dikatakan nur. Karena yang namanya nur itu adalah sesuatu yang boleh dengannya benda lain terlihat. Yabsuru bihi nafsihi wa ghairuhu. Dengan adanya itu dirinya boleh terlihat dan orang lain boleh terlihat, dan itu adalah sya'nu qistosul mustaqim. Dengan qistosul mustaqim, yang benar boleh terlihat, yang salah boleh terlihat. Karena adanya ini dikatakan Quran itu nur. Ayo. Dan subhanallah, di dalam beberapa kitab yang paling berhak dikatakan nur adalah Allah. Karena dengan adanya Allah lah semua ini boleh tampak. Akal dikatakan nur, cahaya dikatakan nur, Allah dikatakan nur. Tapi semua yang paling berhak dikatakan nur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, dengan Allah semua boleh tampak. Bukankah Allah yang menciptakan semuanya? Dengan adanya Allah semua boleh tampak. Allah tampak kepada dirinya, zatnya sendiri, dan dengan Allah semua boleh tampak. Bukan tajalli, Sofia. Bukan tajalli, akan tetapi Allah lah yang menciptakan semua hal. Ayo. Disebutkan di dalam taksilab apa itu kitab yang akhir itu? Lupa saya. Al-Mungkit bin Al-Dhalal disebutkan tasmiyatun nur ainal ahad bi tasmiyati nuran. Cahaya, mata, akal pun nur. Dengan akal yang lainnya boleh tampak. Ayo. ولما صدق قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فإن جميع العلوم غير موجودة في القرآن بالتصريح ولكن موجودة فيه بالقوة
لما فيه من الموازين القسط التي تفتح أبواب الحكمة التي لا نهاية لها. Dikatakan di dalam Al-Quran tidak ada semua ilmu secara bil fi'il, secara apa? Actually katanya. Secara aktuali tidak ada bil fi'il, akan tetapi dengan adanya mawazinul khamsah, semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran potentially bil kuwah. Dengan adanya mawazinul khamsah ini, Anda boleh membuka pintu segala ilmu. Bukankah dengan mawazin khamsah selain mawazinul khamsah boleh tampak? Dan dengan mawazinul khamsah yang benar boleh tampak. Ketika dengan mawazinul khamsah yang lain boleh tampak, bukankah itu tugasnya nur? Bukan itu tugasnya nur? Ayo. ودعوة العوام بالموعظة الحسنة بالإحالة على الكتاب والاقتصار على ما فيه من صفات الله تعالى ودعوة أهل الجدل بالمجادلة التي هي أحسن فإن أبى أعرضت عن مخاطبته وكففت شره ببأس السلطان والحديد المنزل مع الميزان. Al-munzal ma'al mizan. Dibilang wallahi dengan ini saya sudah ijmalkan awam dengan mau'idhah hasanah, khawas dengan qistosul mustaqim, jadal dengan pertama saya ajak debat dahulu sikit demi sikit. Kalau dia tidak mau mendengar, urusannya kepada Jakim. Ayo, falaita syi'ri. فليت شعر الآن يا رفيقي بماذا يعالج إمامك هؤلاء الأصناف الثلاثة. Katanya, oke, sekarang Imam Maksum yang Anda yakini, bagaimana cara mereka untuk handle 3 kaum ini? Dengan apa? Ayu alimul awam, mengajari awam. Anda nak mengajari awam hal-hal yang mereka tak mampu. Sifatun zaidah, i'tibarat, hal, jauhar arad. Mereka boleh murtad. Ayo. فيكلفهم ما لا يفهمون ويخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apakah engkau menyuruh, membuat mereka untuk faham apa yang mereka tak mampu faham? Dan yukhalif, bertentangan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atau Anda mengeluarkan da'iyatul jadal daripada qulubil mujadilin? Kayaknya imam Anda itu lebih power daripada Allah dan Rasulnya. Rasul saja tidak bisa untuk menghandle semua, tak boleh. Apakah dengan adanya Rasul mujadilin hilang? Tak ada. Dengan adanya Rasul khilaf hilang? Tak ada. Dengan adanya Rasul khilaf tetap ada. Kayaknya imam Anda lebih power. Ini ejekan, ini sarkasm. Ayo. أو يخرج الجدال من دماء المجادلين بالمحاجة ولم يقدر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بمحاجة الله تعالى في القرآن مع الكفار فما أعظم قدرة إمامك إذ صار أقدر من الله تعالى ومن رسول عليه السلام إذ يدعو أهل البصيرة إلى تقليده وهم لا يقبلون. Ataupun mereka ingin Imam Maksumu itu ingin memanggil ahlul basirah, yaitu ulama, untuk mentaklid mereka. Mereka pun ahlul basirah ini, mereka tidak percaya dengan mukjizat. Oke lah, Nabi Musa boleh merubah aso thuban, tapi apa hubungannya dengan perkataannya itu benar? Apa talazumnya? Tak ada talazumnya. Karena itu mas'alatul mukjizah fihi iskalat. Imam Rozi yang cakap. Tidak ada talazum. Minimal talazumnya ghairu dhahir. Antara keluar perkara luar biasa dan dia tidak pernah bohong. Tak ada talazum. Mungkin dari jin, mungkin dari setan. Tak ada talazumnya. Kalau mereka tak percaya kepada Nabi, nak percaya kepada Imam Maksum enggak? Baik jiddan. Ayo. وهم لا يقبلون قول رسول بالتقليد ولا يقنعون بقلب العصا ثعبانا بل يقولون huwa fi'lun gharib. Wallahi, Nabi Musa boleh merubah tongkat menjadi ular. Mereka cuma cakap perkara yang luar biasa. Tapi kenapa saya percaya kalau dia itu Nabi?
Tak ada talazumnya. Dibilang dan di alam semesta ini banyak sekali goro ibu sihir, banyak sihir-sihir yang belum kita tahu, mantra-mantra yang belum kita tahu. Anda tengok Naruto macam banyak sekali kan, mantra-mantra, segel-segel saya tak tahu banyak sangat itu. Dan tidak ada yang bisa untuk membedakan mana sihir dan mana mukjizat kecuali orang yang sudah mengetahui sihir. Karena itu kan Harut dan Marut ditugaskan untuk mengajarkan sihir, karena pada saat itu banyak sekali sihir dan banyak penyihir mengaku nabi. Dan orang-orang tidak bisa membedakan mana sihir dan mana mukjizat. Apakah semua orang Anda suruh buat mempelajari sihir dahulu? Wallah, musibah. Musibah faukal musibah faukal musibah. Karena itu kan yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa adalah penyihir sendiri. Kenapa? Karena penyihir, profesor dalam sihir, tahu ilmu sihir, tapi yang diberikan, yang keluar daripada Nabi Musa bukan sihir, langsung amantu Birobi Musa. Ayo. Walakin min aina yalzamu minhu sidqu fa'ilih wa fil alam min wara'i bis-sihr wal tilim samat ini mantra-mantra raja-raja. Betul Amron sering buat dulu. Raja-raja itu raja-raja di dalam filsafat. Orang sihir juga buat raja-raja di dalam. Tak pernah tengok raja-raja sihir. Bentuknya manusia, nanti ada ini. Itu namanya raja, itu namanya tilisman. Itu namanya raja-raja sihir itu. Ya, ketika tengok Dr. Amron buat itu macam raja sihir ini. Ayo. ما تتحير فيه العقول ولا يقوى على تمييز المعجزة عن السحر والطلس إلا من عرف جميعها وجملة أنواعها ليعلم أن المعجز خارج عنها كما عرف سحرة موسى إذ كانوا من أئمة السحرة. Min a'imati sahara. Yang boleh tahu perbedaan antara sihir dan mukjizat ya harus profesor di sihir. Kalau kita tak akan tahu, nanti ada yang mengeluarkan inilah, mungkin sekarang kalau ada penyihir, ada kan di India itu siapa? Yang baba itu, Sai Baba, mengaku nabi kan? Kenapa? Karena mengeluarkan banyak, yang beriman banyak kan? Banyak. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat. Dan ayo. بل أهل البصيرة يريدون مع المعجزة أن يعلموا صدقه من قوله كما يعلم متعلم. Ahlul basirah ini yang tingkatan yang paling tinggi di dalam manusia, tidak ingin beriman kepada Rasul cuma dengan mukjizat, tapi harus mengetahui segala perbuatan Rasul dan ditimbang dengan qistosul mustaqim. Kalau benar semua, maka dia adalah Rasul. Wah, ini beza lagi, ini levelnya yang paling tinggi. Imam Ghazali mengatakan yang cuma mengetahui daripada mukjizat itu imanul mutakalimin dibilang. Imanul mutakalimin. Ahlul basirah tak macam itu. Ahlul basirah di atas mukjizat ada sesuatu yang spesial. Dia menimbang, mengetahui semua perbuatan dan perlakuan Rasul selama 40 tahun. Dia tengok tidak mungkin ini dilakukan oleh manusia. Wah, itu tak semua orang boleh buat macam itu. Ayo. كما يعلم متعلم الحساب من نفس الحساب صدق أستاذه في قول إني حاسب. Ini muhasib, seperti orang yang belajar matematik mengetahui gurunya itu ahli matematik, bukan dengan gurunya itu merubah tongkat menjadi ular, tapi dengan menyelesaikan masalah yang kompleks di dalam matematik. Ayo. فهذه هي المعرفة اليقينية التي بها يقنع أولو الألباب والبصائر ولا يقنعون بغيرهم بتة وهم إذا عرفوا بمثل هذا المنهاج صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan hanya dengan cara ini ahlul basair itu boleh meyakini kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka mengetahui Rasul dengan cara ini, ya ini mengetahui dengan qistosul mustaqim, dari mana mereka perlu kepada Imam Anta, tidak perlu kepada Imam Anta, cuma perlu kepada qistosul mustaqim saja. Dengan adanya qistosul mustaqim, Imam Anta useless. Ayo.
وفهم موازين القرآن كما ذكرت لك وأخذوا منه مفاتيح العلوم كلها مع الموازين كما Sabar dulu 5 menit, saya selesaikan ini. Ayo. جواهر القرآن فمن أين يحتاجون إلى إمامك المعصوم وما الذي حل من إشكالات الدين وعن ماذا كشف عن غوامضه yakni Imam Maksum yang Anda yakini. Buat apa? Imam Maksum yang Anda yakini loh, sembunyi. Apa yang dia buat di dalam agama ini apa? Dia jawab permasalahan kah? Tak ada. Allah pun menantang hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. So, ini adalah ciptaan Allah. Maka sila cabar saya. Maknanya Qistosul Mustaqim ini adalah ciptaan. Qistosul Mustaqim adalah ajaran Allah. Sila kalau ada yang nak cabar Allah, buat Qistosul Mustaqim selain yang Allah buat. Imam Anda buat apa? Qistosul bengkok lah, bukan Qistosul Mustaqim. Ayo. لكن هذا منهجي في موازين العلوم فأروني مقتبسته من غير. Ini yang aku tahu daripada imamku, katanya Imam Ghazali. Aku mengetahui Qistosul Mustaqim daripada Rasulullah dan Allah. Sekarang coba, Anda sudah di mazhab taklim lama kan? Anda tahu apa? Terus Imam Ghazali buat syair daripada apa? Amik syair daripada lughah Persi, Furs. Ayo. Azma bisyuddi bidu syuddi ujjihdat in kholati yari nawat maro binamai. Ini bahasa Farisiah itu. Saya pun tak paham apa maknanya. Apa? Maknanya dibilang dalam bahasa Arab, taroktana wa dhahabta ilaihi fama a'takahu. Yakni Anda meninggalkan kami, datang kepada dia. Dulu saya beri Anda 10.000 ringgit setiap bulan. Anda pilih orang lain, dia beri Anda apa? Itulah katanya, Anda berpaling daripada Rasulullah ke Imam Maksum Anda. Imam Maksum Anda beri apa? Tak beri apa-apa. Ayo. فليس الغرض من الدعوة إلى المائدة مجرد الدعوة دون الأكل والتناول منها. Anda mengajak makan. Oh sila duduk di meja makan. Makanannya banyak. Disuruh duduk makan. Disuruh duduk saja ketika makan. Siapa yang suruh Anda makan? Saya cuma suruh Anda. Tak masuk akal lah. Sekarang ini makanan banyak. Anda suruh saya duduk. Saya cuma tengok Anda makan dari awal. Tak macam itu. Persis seperti Imam Maksum Anda. Ayo belajar ya ke saya untuk mengetahui segala ilmu. Saya masuk Imam Maksum, saya bukan tambah alim tapi tambah bodoh. Dibilang, "Inni arakum tad'unan nasa ilal imam, tsumma aral mustajiba ba'dal istijabah ala jahli." Orang yang masuk taklim setelah masuk bukan tambah pandai, minimal sama bodohnya atau tambah bodoh. Gharib kan? Namanya saja taklim, bukan taklim tajhil. Bukan taklim tapi apa? Tajhil ini. Ayo. Dan istijabah ala jahli alladhi kana qablahu lam yahillu lahu al-imam aqdan bal innama aqada. Mungkin Anda yang masuk taklim itu bukan tambah tahu, tapi tambah bodoh katanya, tambah. Karena setiap nak tanya apa-apa, saya tak tahu, kena tanya Imam Maksum. Bukan tambah pandai tapi tambah, karena otak ini tidak pernah digunakan. Ayo. Walam tufidhu istijabatuhu lahu ilman bal rubama isdada bihi tughyanan wa jahla. Wa qala qad qalat suhbati ma'a rufaqai lakin ma ta'allamtu minhum syai'a illa annahum yaqulun 'alaika bimadhhabit ta'lim wa iyyaka war-ra'ya wal qiyasa fa innahum. Aku sudah lama dengan madhab taklim ini, cuma kawan-kawanku pasti jangan belajar mantik, alaikum ra'ya, jangan pakai akal, itu semuanya boleh salah. Anda kena madhab taklim dan mereka tidak pernah mengajari saya sesuatu. Terus hanya mengulang-ulang kalimat itu saja, macam password. Macam password. Passwordnya Wahabi apa? Kullu bid'atin dhalalah. Pasti itu passwordnya. Ayo. Qultu fa min al-gharaib an tad'u ila at-ta'lim thumma la tashtaghilu bit-ta'lim. Fa qul lahum qad da'awtumuni ila at-ta'lim fastajabtu fa'allimuni ma. Fa qul lahum, Imam Ghazali, coba Anda cakap ke mereka,
Anda ingin saya masuk mazhabut taklim. Saya sudah masuk. Ajari saya yang Anda tahu daripada Imam Maksum. Faqala ma arahum yaziduna ala hadza syai'an. Allah sudah bertahun-tahun tetap seperti itu, tetap mereka dengan passwordnya seperti itu. Alaika bimadzhabi ta'lim, alaika bimadzhabi ta'lim, alaika bimadzhabi ta'lim, alaika, hanya tasbih menyebut itu saja. Qultu, aywa. Qultu fa inni qa'ilun aidan bit-ta'limi wa bil imami wa bi butlani ar-ra'yi wal qiyas wa ana aziduka ala hadha law ataqtu tarkat taklif. Lau atokta. Dibilang aku juga, kata Imam Ghazali, aku juga mazhab taklim juga, tapi taklim saya tak macam taklim Anda, dan aku juga percaya adanya Imam Maksum. Aku juga percaya, tapi Imam Maksumku hanya Rasulullah, bukan Imam Maksum Syiah yang Anda percayai. Taklimku juga ada, tapi bukan taklim dari Imamul Maksum, taklim daripada Quran was sunnah. Kalau Anda kuat di atas ini, saya boleh untuk mengajari Anda gharaibul Quran. Ayo. Fa astakhriju laka minhu mafatihal ulum kulliha. Kalau Anda kuat, otak Anda kuat, dengan taklim yang saya ajarkan ini, saya boleh mengajarkan di atas itu mafatih jami'il ulum. Ini determinasi daripada Imam Ghazali. Ayo. Kama astakhrajtu minhu mawazinal ulum kulliha ala ma asyartu ila kayfiyatin insyi'abil ulum kulliha minhu fi kitab. Aku boleh mengeluarkan mafatihul ulum daripada Quran, dan aku boleh mengeluarkan mawazinul ulum daripada Quran, dan sudah aku jelaskan insyi'abul ulum. Ilmukan dulu kan aqaid, kemudian tafsir, kemudian fikih, terpatah-patah lagi. Sekarang ilmu lughah saja ada 20 fan. Kan tidak mungkin kan dari zaman dahulu semuanya sudah ada. Semuanya itu ada sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya? Qad dzakartu kaifiyatu insyi'abiha fi kitabi Jawahiril Quran. Kitab ini ada di internet. Anda boleh tengok. Ayo. Lakinni lastu ad'u ila imamin siwa Ada Muhammad kitab apa sallallahu namanya alaihi itu? wasallam. Ada kitab yang membahas ini, apa tuh namanya? Kasyaf fi Mustalahatil Ulum, At-Tahanawi. At-Tahanawi di awal-awal jilidnya menjelaskan tentang kaifiyatu insyi'abil ulum. Nas'atul ilm seperti apa? Karena ilmu pada abad awal-awal tak macam seperti ini. Sekarang ini kan ilmu wada ada, ilmu apa namanya? Sekarang ada lagi ilmu maqasidus syariah. Ada lagi ilmu apa? Banyak yang baru-baru ini. Dulu tak ada macam itu. Ada ilmu-ilmu khusus, sekarang ada epistemologi lah. Dulu tak ada, dulu semuanya masuk di ilmu kalam, ada yang masuk ke ilmu fikih. Ayo. Wala ila kitabin siwal Quran famin. Dan aku mazhabut taklim, tapi aku hanya memanggil kepada Imamul Maksum, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab hanya satu, yaitu Al-Quran. Dan daripada Al-Quran, aku mengeluarkan semua rahasia-rahasia ulum. Apa buktinya perkataanku benar? Buktinya adalah aku. Tes saya. So, macam mana? Imam Ghazali mempunyai apa? Determinasi, keyakinan diri, thiqatun nafs. Wa burhani ala dzalika lisani wa bayani. Dari awal 13 minggu saya jelaskan masalah ini. Masih belum percaya juga. Wa alaika in syakakta tajribati wa imtihani. Kalau Anda ragu saya ini benar, Anda boleh tes. Anda boleh tes. Afataroni aula min rufaqaika bi anta ta'allama minni amla. Sekarang mana yang lebih afdol? Anda belajar dari kawan-kawan Anda atau belajar daripada saya? Setiap pertanyaan Anda saya boleh jawab dan saya ajari Anda banyak ilmu. Kawan-kawan Anda terus wiritannya alaika bimadzhabit ta'lim. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita usahakan untuk hatam minggu akan hatam. Kita usahakan. Tinggal satu bab terakhir. Kita cepatkan sedikit karena tidak ada yang berkaitan dengan mantik lagi. Semoga kelas ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi istiqomah untuk kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang
diberikan kemampuan untuk menerima ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemampuan untuk bisa memahami Qisṭasul Mustaqim ini dan mengeluarkan semua asrar jami'il urud al Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa asrafun salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.